Injil Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar ada ungkapan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, Pace Bene. Para saudara yang terkasih, hari ini kita bersama renungkan bacaan Injil yang baru saja dengar, yang ambil dari Matius 5 ayat 38 sampai dengan 48. Para saudara dan saudari, dalam konteks ini Yesus kuno bangsa Israel tentang balas dendam, yakni mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Hukum itu tercatat dalam Perjanjian Lama di dalam kitab Keluaran. Jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Hukum itu sendiri sering dimengerti keliru dan dinilai tidak berperi kemanusiaan. Namun dalam konteks aslinya, hukum itu diterapkan justru untuk mencegah agar orang tidak main hakim sendiri. Hukum itu membatasi balas dendam hanya pada hukuman yang setimpal, tidak boleh lebih dari yang dilakukannya, mata ganti mata atau gigi ganti gigi, bukan mata ganti nyawa. Hukum itu pun tidak diserahkan kepada setiap pribadi untuk menentukan sendiri pembalasannya, tetapi sebagai pedoman dalam menilai dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan. Saudara dan saudari yang terkasih, Yesus mengingatkan kita agar tidak melawan orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Bila pipi kanan ditampar, berilah juga pipi kiri. Menampar pipi kanan orang lain lebih gampang dilakukan dengan menggunakan sebelah luar telapak tangan. Tamparan dengan sebelah luar telapak tangan kanan
dimengerti sebagai penghinaan berat. Penghinaan itu 2 kali lipat dibanding tamparan dengan bagian dalam telapak tangan. Jadi, tamparan itu tidak dipandang sebagai kekerasan, tetapi lebih kepada suatu tanda penghinaan. Maka, saudara-saudari yang terkasih, perkataan Yesus harus dimengerti sebagai ajakan untuk tidak balas dendam. Meski secara sengaja orang menghina dengan hinaan yang paling kasar dan menyakitkan, kita tidak boleh mendendam atau membalas. Itulah maksud perkataan Yesus. Namun, ajakan itu pun bukan berarti bahwa kejahatan boleh dibiarkan dan kebenaran tidak usah diperjuangkan. Tetapi Yesus mau agar kita berpegang pada strategi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, menjadi tuntutan warta gembira bahwa mengamalkan kasih merupakan suatu hal yang perlu, namun mudah sekali untuk diabaikan. Kasih menjadi landasan dalam hidup bersama. Yesus bahkan menegaskan bahwa kasih itu harus juga menyapa lawan dan memperbarui hubungan yang kurang baik. Perjuangan kasih butuh pengorbanan. Kasih pada dasarnya adalah aktif, memberikan. Tetapi cara memberikan juga merupakan hal yang penting. Hukum mata ganti mata dan gigi ganti gigi memang sungguh membantu hidup bersama untuk membalas sepadan. Namun, kasih tidak didasarkan pada pembalasan, apalagi pembalasan dalam kekerasan. Kekerasan hanyalah membuahkan dendam. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, salah satu perjuangan yang mengungkapkan itu adalah membawa damai atau berdamai. Semangat murid-murid Yesus yang mendasar bukanlah mengusahakan kekerasan, melainkan perdamaian. Pertanyaan untuk kita, bagaimana semangat damai ini kita kelola dalam hidup kita? Amin.